Perayaan Hari Raya Idul Gadir umat Syiah di Gedung Smesko, Jakarta Selatan pagi tadi diwarnai aksi penolakan Ormas Islam Laskar Mujahidin. Ormas Islam tersebut berupaya melakukan pembubaran kegiatan karena menganggap ajaran Syiah sesat. Upaya pembubaran oleh anggota Laskar Mujahidin berlangsung dari pukul 10 pagi. Mereka berorasi dan meminta agar pihak kepolisian membubarkan kegiatan yang diikuti sekitar 3.000 orang tersebut. Sementara itu Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat menegaskan upaya pembubaran hanya akan dilakukan apabila dalam suatu kegiatan terdapat unsur tindak pidana dan bukan sekedar adanya tuntutan sejumlah pihak. Untuk mengamankan aksi pembubaran ini, pihak kepolisian menurunkan aparat gabungan sekitar 500 personel. Padahal kita telah berani menghina Allah dan... Jadi begini Mbak, terkait dengan pembubaran satu kegiatan, itu hanya bisa dilakukan apabila ada pidana di dalam kegiatan tersebut. Di situ polisi bisa melakukan pembubaran kegiatan tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji satu aliran yang sedang dikembangkan di Indonesia. Satu aliran yang ajaran-ajarannya sangat meresahkan muslimin Indonesia, yang otomatis merusak persatuan muslimin Indonesia dan otomatis juga akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Tadi saudara kita, namun sebelumnya, yaitu tadi belum saya sebutkan, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Humainiyah atau Syiah Ja'fariyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, terjerumus masuk ke dalam aliran sesat tersebut. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi saudara kita Bapak Muhammad Yunus dengan berapi-api membawakan kronologi kejadian di Sampang dan sekitarnya dengan begitu semangat dan penuh dengan emosi, karena beliaulah yang menyaksikan keadaan di Jawa Timur itu. Bagaimana ketentraman kita umat Islam diganggu oleh mereka. Kita ini selalu diganggu. Sekarang ini kita masih belum selesai menerima, menyaksikan kebiadaban orang-orang Syiah terhadap pemimpin-pemimpin Islam, terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang Syiah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencaci maki, menghina, memfitnah istri-istri Rasulullah SAW. Siti Aisyah dikatakan telah melakukan perbuatan serong. Kemudian para sahabat yang jasanya sangat besar terhadap Islam dan muslimin, mereka katakan bahwa mereka itu setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka menjadi murtad semuanya.
kita masih menghadapi mereka. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi, kita bentrok dengan orang-orang Syiah yang telah menghina Rasulullah SAW. Sekarang timbul lagi dari luar negeri, mereka menghina Rasulullah SAW. Kebiadaban tersebut, kalau datangnya dari orang di luar Islam, masih kita anggap masih biasa karena mereka adalah musuh-musuh kita. Tapi kalau penghinaan itu datangnya orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Muhammad, tapi mereka justru menghina Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah, mencaci maki istrinya Rasulullah, mencaci maki mertuanya Rasulullah, mencaci maki menantunya Rasulullah SAW. Maka tindakan yang demikian ini adalah lebih kejam, lebih berbahaya, lebih biadab daripada orang-orang kufar yang menyerang pemimpin-pemimpin Islam. Kita tidak terima dengan apa yang dilakukan seperti film yang diributkan sekarang ini. Itu adalah termasuk kebiadaban orang-orang di luar Islam. Namun kita sebelumnya sampai sekarang masih menghadapi kebiadaban orang-orang Syiah. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin mereka. Kita sangat menghormati, mencintai para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW. Sikap kita umat Islam Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kita siap berkorban, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Kemudian datang orang-orang dari Iran atau orang-orang Indonesia yang sudah dikader di Iran, atau orang-orang yang dikader di pondok-pondok Syiah di Indonesia. Mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang kita hormati, di mana kita siap berkorban baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Jadi kejadian di Sampang itu akan terus terjadi selama penyakitnya tidak diobati. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah berkembangnya aliran Syiah di Sampang. Selama aliran Syiah disebarkan dimanapun tempatnya di Indonesia, di situ pasti akan terjadi perkelahian atau perseteruan, atau mungkin akan terjadi sampai pembunuhan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Saya pernah didatangi oleh kepolisian dari Mabes ini. Beliau datang ke tempat saya, diantarkan oleh dari Polda Jawa Timur. Beliau mengatakan, ya Habib, kami di kepolisian di Mabes ini sudah mulai resah dengan aliran Syiah ini, sudah menjadi pembicaraan. Kami datang minta masukan dari Habib, bagaimana Syiah ini? Saya bilang, Pak, saya tidak akan berbicara dalam segi agama. Kalau dalam segi agama, para ulama di seluruh dunia
sudah sepakat bahwa Syiah adalah aliran sesat dan ajaran-ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka keluar dari Islam, kafir. Tidak perlu saya bahas, saya katakan begitu. Namun saya katakan saya akan berbicara mengenai keadaan Syiah di Indonesia ditinjau dari segi Hamkamnas dan Pancasila. Bahayanya Syiah bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan tulisan kajian saya itu, makalah saya sudah disebarkan, bisa nanti dibaca sampai lengkap, karena saya tidak mungkin membawakan jumlahnya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak ingin mengobati keadaan ini sehingga tidak terjadi perkelahian dan saling bunuh antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, maka cepat-cepat pemerintah harus turun tangan. Apabila pemerintah tidak turun tangan, maka keadaan ini akan semakin jadi. Dan apa yang terjadi di luar negeri, di Irak, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, akan terjadi di Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah berpengalaman dalam menghadapi komunisme di Indonesia, yaitu meskipun pemerintah berhubungan dengan Rusia dan RRT, tapi ajaran komunisme dilarang di Indonesia. Demikian pula terhadap Syiah. Jangan hanya karena kita masih berhubungan dengan Iran, lalu ajaran Syiah dibiarkan. Kita lihat di Malaysia, di Brunei, mereka berhubungan dengan Iran, namun aliran sesat Syiah dilarang berkembang di Malaysia dan di Brunei. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana orang-orang Syiah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencaci maki, menghina, memfitnah istri-istri Rasulullah SAW. Siti Aisyah dikatakan telah melakukan perbuatan serong. Kemudian para sahabat yang jasanya sangat besar terhadap Islam dan Muslimin, mereka katakan bahwa mereka itu setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka menjadi murtad semuanya. Belum habis, kita masih menghadapi mereka di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi. Kita bentrok dengan orang-orang Syiah yang telah menghina Rasulullah SAW. Sekarang timbul lagi dari luar negeri, mereka menghina Rasulullah SAW. Kebiadaban tersebut, kalau datangnya dari orang di luar Islam, masih kita anggap masih biasa karena mereka adalah musuh-musuh kita. Tapi kalau penghinaan itu datangnya orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Muhammad, tapi mereka justru menghina Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah, mencaci maki istrinya Rasulullah, mencaci maki mertuanya Rasulullah, mencaci maki menantunya Rasulullah SAW, maka tindakan yang demikian ini adalah lebih kejam, lebih berbahaya, lebih biadab daripada orang-orang kufar yang menyerang pemimpin-pemimpin Islam. Kita tidak terima dengan Perayaan Hari Raya Idul Gadir umat Syiah di Gedung Smesko, Jakarta Selatan pagi tadi diwarnai aksi penolakan Ormas Islam Laskar Mujahidin. Ormas Islam tersebut berupaya melakukan pembubaran kegiatan karena menganggap ajaran Syiah sesat.
Upaya pembubaran oleh anggota Laskar Mujahidin berlangsung dari pukul 10 pagi. Mereka berorasi dan meminta agar pihak kepolisian membubarkan kegiatan yang diikuti sekitar 3.000 orang tersebut. Sementara itu Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat menegaskan upaya pembubaran hanya akan dilakukan apabila dalam suatu kegiatan terdapat unsur tindak pidana dan bukan sekedar adanya tuntutan sejumlah pihak. Untuk mengamankan aksi pembubaran ini, pihak kepolisian menurunkan aparat gabungan sekitar 500 personel. Padahal kita telah berani menghina Allah dan Jadi begini Mbak, terkait dengan pembubaran satu kegiatan, itu hanya bisa dilakukan apabila ada pidana di dalam kegiatan tersebut. Di situ polisi bisa melakukan pembubaran kegiatan tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji satu aliran yang sedang dikembangkan di Indonesia. Satu aliran yang ajaran-ajarannya sangat meresahkan muslimin Indonesia, yang otomatis merusak persatuan muslimin. Apa yang dilakukan seperti film yang diributkan sekarang ini itu adalah termasuk kebiadaban orang-orang di luar Islam. Namun kita sebelumnya sampai sekarang masih menghadapi kebiadaban orang-orang Syiah. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin mereka. Kita sangat menghormati, mencintai para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW. Sikap kita umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita siap berkorban, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Kemudian datang orang-orang dari Iran atau orang-orang Indonesia yang sudah dikader di Iran, atau orang-orang yang dikader di pondok-pondok Syiah di Indonesia. Mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang kita hormati, di mana kita siap berkorban baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Jadi kejadian di Sampang di Indonesia dan otomatis juga akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Tadi saudara kita, namun sebelumnya, yaitu tadi belum saya sebutkan, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Humainiyah atau Syiah Ja'fariyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren,
sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, terjerumus masuk ke dalam aliran sesat tersebut. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi saudara kita Bapak Muhammad Yunus dengan berapi-api membawakan kronologi kejadian di Sampang dan sekitarnya. Dengan begitu semangat dan penuh dengan emosi, karena beliaulah yang menyaksikan keadaan di Jawa Timur itu. Bagaimana ketentraman kita umat Islam diganggu oleh mereka. Kita ini selalu diganggu. Sekarang ini kita masih belum selesai menerima, menyaksikan kebiadaban orang-orang Syiah terhadap pemimpin-pemimpin Islam, terhadap itu akan terjadi selama penyakitnya tidak diobati. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah berkembangnya aliran Syiah di Sampang. Selama aliran Syiah disebarkan dimanapun tempatnya di Indonesia, di situ pasti akan terjadi perkelahian atau perseteruan, atau mungkin akan terjadi sampai pembunuhan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Saya pernah didatangi oleh kepolisian dari Mabes ini. Beliau datang ke tempat saya, diantarkan oleh dari Polda Jawa Timur. Beliau mengatakan, ya Habib, kami di kepolisian di Mabes ini sudah mulai resah dengan aliran Syiah ini, sudah menjadi pembicaraan. Kami datang minta masukan dari Habib, bagaimana Syiah ini? Saya bilang, Pak, saya tidak akan berbicara dalam segi agama. Kalau dalam segi agama, para ulama di seluruh dunia sudah sepakat bahwa Syiah adalah aliran sesat dan ajaran-ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, sehingga mereka keluar dari Islam, kafir. Tidak perlu saya bahas, saya katakan begitu. Namun saya katakan, saya akan berbicara mengenai keadaan Syiah di Indonesia ditinjau dari segi Hamkamnas dan Pancasila. Bahayanya Syiah bagi bangsa dan negara